Satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rizar, selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi sistem. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul simulasi sistem antara pemesanan self-service dan kasir di restoran cepat saji. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dagor Marvel dengan NIM 221031209 bersama rekan-rekan saya. Fedipa Zara dengan NIM 22103120053. Saya Afifah Aziza dengan NIM 210303056. Saya Widya Rinjani dengan NIM 22103120062. Saya Muhammad Zidane dengan NIM 22103120064. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk latar belakang dari persoalan kali ini, jadi industri restoran saji menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan juga. Nah, salah satunya adalah inovasi yang berkembang pesat adalah penggunaan self-service kios. Nah, yang dapat mempercepat proses pemesanan hingga 20% lebih efisien dan mengurangi beban kerja kasir. Nah, di sisi lain, peralihan ini menimbulkan kompleksitas baru dalam pengelolaan antrian dan distribusi beban pelayanan. Nah, preferensi pelanggan terhadap pelayanan mandiri terus meningkat, namun belum diikuti dengan konfigurasi sistem yang optimal. Nah, oleh karena itu, penelitian ini melakukan simulasi menggunakan pendekatan agent based modeling atau AMB di Anylogic untuk menganalisis performa sistem dan mengevaluasi solusi yang peningkatannya. Nah, tantangan dari sistem ini itu seperti ketimpangan kapasitas antara self-service dan kios, preferensi yang tinggi terhadap self-service sebesar 70%, bottleneck pada antrian tertentu, dan variabilitas waktu pelayanan. Nah, yang kebutuhan solusinya adalah dengan menggunakan simulasi agent ini atau ABM, kita bisa mengetahui seberapa efisiensi dari si sistem ini. Nah, yang kedua adalah evaluasi konfigurasi optimal, dan yang ketiga adalah integrasi data aktual preferensi pelanggan. Nah, untuk faktor utama saat ini, itu untuk di simulasi saat ini kita memakai elemennya itu ada kapasitas kiosnya 1 unit, yang dan implikasinya adalah menimbulkan bottleneck karena beban yang tinggi. Jadi karena ada hanya 1 unit tetapi preferensinya tinggi, maka terjadi bottleneck karena bebannya tinggi. Nah, yang kedua itu adalah kapasitas kasir yang terdapat 3 orang. Nah, ini implikasinya adalah tidak efisien karena permintaan rendah. Nah, yang ketiga, preferensi pelanggan yang mana tadi sudah disebutkan 70% ke kioski atau ke self service. Nah, ini sistemnya tidak seimbang. Nah, yang terakhir adalah waktu distribusi yang mana kioski itu atau yang self service memakan waktu sekitar 60 sampai 150 detik, sedangkan untuk kasir memakan waktu sekitar 90 sampai 180 detik. Nah, waktu ini tidak proporsional dengan antrian yang terus memanjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya di sini masuk ke model konseptual dan ending logiknya. Jadi untuk struktur sistem yang kita pakai sendiri di sini tuh ada 2 jalur pelayanan. Ada self service kios untuk pelanggan yang non tunai, sama ada juga kasir konvensional untuk pelanggan yang bayar secara tunai. Dan di mana itu tuh untuk pelanggannya sendiri tuh bakal datang secara acak dan nanti diarahkan ke jalur sesuai metode pembayaran yang dipilih. Terus untuk distribusi waktu pelayanannya di sini untuk kios itu triangular dengan 60, 90, dan 150 detik. Dan untuk kaset itu triangular dengan 90, 120, dan 180 detik. Dan ini untuk komponen yang dipakai, komponen model ABM yang digunakan di sini ada source, yaitu untuk menghasilin pelanggan secara acak. Lalu ada select output untuk mengarahkan berdasarkan metode pembayaran. Ada queue itu berupa antrian untuk berdasarkan jalur layanannya, ada service yang dimana itu bukan proses pelayanan oleh mesin atau kasir, dan ada sync yang dimaksud yaitu pelanggan keluar dari sistem. Lalu untuk asumsi model di sini yaitu tidak ada pelanggan yang pindah jalur atau keluar dari antrian. Lalu semua pelanggan akan dilayani sesuai kapasitas masing-masing jalur, dan setiap pelanggan itu akan diperlakukan sebagai agen dengan perilaku dan waktu pelayanannya itu berbeda. Baik, selanjutnya di sini ada eksperimen dan skenario yang kita jalankan di Anylogic-nya. Jadi kita bikin 4 skenario dengan skenario awal itu sesuai dengan yang kita tetapkan di awal. Terus kemudian skenario 1 itu kita coba ubah beberapa hal. Salah satunya itu di
bagian mungkin boleh di next. Skenario satu itu kita mengurangi kapasitas antrian di kasir yang tadinya dari yang ukurannya itu berbanding setengah gitu daripada yang sekarang. Terus kemudian untuk yang skenario kedua itu kita coba eh, merubah preferensi pelanggan yang sama. Tadinya kan kita tentukan di awal itu 70% pelanggan kita asumsikan lebih memilih kios dibanding kasir. Nah, ini kita coba buat sama preferensi pelanggan itu 50%, 50% ke kios maupun ke kasir. Kemudian yang ketiga itu perubahan kapasitas kasir ya, sorry, perubahan jumlah kasir ya dari yang tadinya tiga kita potong jadi dua. Dan analisis hasilnya mungkin boleh di next. Dari empat skenario yang kita coba buat, skenario awal itu ada tiga kasir dan satu kios, itu menghasilkan bottleneck pada kios karena bebannya itu cukup tinggi, meskipun waktu pelayanan itu lebih cepat. Dan di skenario satu, ketika dikurangi kapasitas antriannya itu menjadi setengahnya, itu terjadi bottleneck yang cukup parah di kios, dan juga waktu pelayanan itu tidak cukup mengatasi keterbatasan kapasitasnya. Dan skenario kedua yang kita ubah, yang preferensi pelanggan itu sama, 50%, 50%, bebannya memang lebih merata, tapi distribusi beban yang seimbang ini tuh nggak mencerminkan preferensi yang sebenarnya gitu. Karena kan memang yang sekarang kita coba teliti itu rata-rata lebih memilih kios dibanding kasir. Nah, untuk skenario yang ketiga, pengurangan jumlah kasir, itu tuh dari yang tadinya tiga menjadi dua, itu menghasilkan beban kasir yang meningkat. Karena kiosnya itu tetap padat, 70% dipilih, tapi pelanggan pelanggan memilih itu tuh masih tetap menghasilkan bottleneck yang berlanjut. Sehingga insight dari eh, simulasi yang kita jalankan, yang pertama kios itu cenderung padat karena jumlah pelanggan yang tinggi dan hanya tersedia satu unit. Pengurangan kasir itu nggak efektif jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas di jalur kiosnya, dan distribusi 50% 50% itu nggak terlihat optimal di simulasi, cuman itu tuh kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan nantinya. Dan kita di sini merekomendasikan yang pertama untuk menambah jumlah kios menjadi dua unit, dan kedua mengurangi jumlah kasir menjadi dua orang. Karena kios tadi kan memang preferensinya itu lebih cenderung dipilih ya. Jadi kalau bisa itu lebih ditambah, dan kasir itu ibaratnya nggak terlalu dipilih, sehingga itu daripada jumlahnya tiga lebih banyak dari kios, mending dikurangi aja gitu menjadi dua orang. Nah, penyesuaian itu menyeimbangkan kapasitas dengan preferensi pelanggan, mengurangi waktu tunggu dan panjang antrian, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan berdasarkan hasil analisis kami menggunakan InLogic dengan pendekatan ABM. Ya, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa tiga kasir dan satu kios self service itu mengalami ketidakseimbangan yang signifikan karena preferensi pelanggan 70% memilih kios dan 30% kasir menciptakan bottleneck pada waktu pelayanan lebih cepat 60 sampai 150 detik dibanding kasir 90 sampai 180 detik. Dan analisis-analisis tersebut menunjukkan masalah utama terletak pada mismatch-nya antara pelayanan kapasitas pelayanan dan preferensi pelanggan aktualnya. Yang dimana temuan penting pada penelitian kami pada saat ini adalah bahwa alokasi sumber daya yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi operasional dan berdampak negatif pada waktu tunggu serta kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke saran penelitian. Jadi disarankan implementasi sistem manajemen antrian dengan teknologi real-time monitoring dan dynamic queue management. Sistem harus dilengkapi display informasi waktu tunggu estimasi dan integrasi aplikasi mobile untuk monitoring antrian real-time serta pre-order. Algoritma load balancing otomatis dapat mengarahkan pelanggan ke jalur dengan waktu tunggu terpendek, sementara flexible payment system pada kios, termasuk pembayaran tunai otomatis, akan mengoptimalkan distribusi beban sistem. Distribusi beban. Sistem juga perlu capability deteksi, pola kedatangan pelanggan, dan early warning untuk lonjakan tidak biasa. Lalu untuk selanjutnya, framework continuous improvement berbasis data analytics dan regular simulation studies perlu diimplementasikan untuk sustainability jangka panjang, monitoring KPI utama seperti average waiting time, queue length, server utilization, customer satisfaction secara real time memungkinkan fine-tuning parameter sistem berdasarkan menu complexity, seasonal variations, dan promotional campaigns. Investment dalam advanced analytics seperti predictive modeling dan machine learning akan memungkinkan optimalisasi proaktif operasi.
A/B testing framework untuk menguji konfigurasi sistem dan service innovation, ditambah staff training program dan regular customer feedback analysis akan memastikan sistem improvement sejalan dengan customer expectation. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.